Kepala Sekolah SMA Negeri 1, Ibu guru berdua yang sempat hadir, anak-anak berlima yang juga sempat hadir pada kesempatan pertama ini, teman-teman semua anggota PD yang saya hormati. Tentu yang pertama kita patut bersyukur pada Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas berkat penyertaannya kita boleh berkumpul dan melaksanakan kegiatan pembukaan latihan percaya diri di unit SMA Negeri 1 ini dengan baik dan selamat. Yang tempat yang kedua, tentu kami menyampaikan banyak terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah dan semua staf guru yang sudah memberikan kesempatan izin kepada kami untuk membuka unit latihan di tempat ini. Ini tempat ketiga di sekolah. Kemarin di SMP 1 Atap, SMP 6 di Bogokol, dan juga SD Impres Bogokol. Kami sudah melaksanakan latihan di sana. Di dua sekolah itu sudah berjalan dengan baik juga. Ada guru juga di sana yang bertanggung jawab. Dan kali ini kami diberi kesempatan untuk membuka di tempat ini. Kebetulan juga Pak Marianus baru bergabung dengan kami. Dulu dia latihan di Maumere dan Kupang, tapi setelah melihat kami latihan di Bogokol kemudian minta bergabung. Akhirnya beliau juga mulai aktif latihan yang selama ini ya pakaiannya katanya disimpan saja. Ya PD seperti itu. Sudah di tingkat keluarga strep putih ke atas itu sampai kapan ketika dia tahu bahwa ada tempat latihan pasti dia akan aktif kembali sepanjang dia masih dalam kondisi yang sehat. Yang berikut mungkin sekilas tentang PD itu apa, percaya diri itu apa, pasti mungkin bertanya. Percaya diri itu adalah salah satu cabang bela diri, orang bisa bilang pencaksilat secara umum. Pencaksilat sangat banyak di Indonesia, berbagai perguruan ratusan mungkin yang bersifat nasional, ada di daerah lokal. PD kebetulan sebagai salah satu silat nasional yang tergabung dalam Ikatan Pencaksilat Indonesia (IPSI). Yang ketuanya sekarang Presiden masih Pak Prabowo, ketua IPSI-nya dari masa berapa tahun lalu. Mungkin nanti karena sudah Presiden mungkin diganti. Seperti itu. Percaya diri didirikan oleh Bapak Raden Mas Supardiman Dirjoatmojo. Beliau seperti ini. Dia adalah keponakan kandung dari tokoh pendidikan kita, Ki Hajar Dewantoro. Punya ponakan Bapak kakak dengan Ki Hajar. Nah, itu mereka adalah keluarga kerajaan Pakualaman Jogja. Sehingga beliau memang dari kecil sudah tertarik pada pencaksilat. Dari umur 9 tahun dia mulai latihan silat di keraton tuh. Sampai usia 16 ingin lebih mengembangkan silatnya, dia kemudian keluarlah dari lingkungan keraton. Padahal orang tuanya mau dia jadi guru, tapi jiwa silatnya lebih besar sehingga akhirnya dia pergi kayak berkeliling kemana-mana di seluruh Indonesia, berlatih, menimba ilmu di mana-mana di guru-guru silat yang ada. Kemudian setelah dirasa cukup, dia kembali ke Jogja. Kemudian Pak D-nya minta untuk dia membuka latihan silat di sekolah taman siswa di Jogja. Dia sempat 1-2 tahun di situ, tapi kemudian dia pergi lagi ke Jawa Timur karena bilang kerja di pabrik gula di Pleret. Di situ, kemudian dia bekerja, kemudian dia diangkat di Dinas Pendidikan Jawa Timur seksi pencaksilat. Disitulah kemudian pada tanggal 2 Juli 1955 beliau meresmikan mendirikan percaya diri sebagai sebuah organisasi pencaksilat di Indonesia. Jadi sejak itu PD mulai berkembang ke seluruh Indonesia. Kebetulan pakaian kita pakaian putih, kebanyakan silat ya hitam. Tapi di PD putih-putih seperti ini karena sudah dari dasarnya seperti itu.
dia sudah bertumbuh berkembang secara baik di seluruh Indonesia, kabupaten kota, bahkan di komisariat luar negeri juga sudah hampir di 5 benua dia ada. Terakhir di Jepang itu dikirim pelatih orang PD di sana untuk membuka di sana dan sudah berjalan baik. Sehingga kesempatan yang baik ini mungkin kita manfaatkan untuk apa? Ya, di samping olahraga itu untuk kesehatan tentunya, untuk kesehatan, tapi untuk kita yang sekolah apa tentu ada prestasi, ada pertandingan-pertandingan. Nah, tentu kita harus latihan dengan baik, mempersiapkan diri. Ada banyak sekarang pertandingan yang usia dini, remaja, pra-remaja, dewasa. Mari di Momere tahun lalu kami ikut, mungkin ada 3-4 medali yang kami dapatkan dari SMP yang Santupius dan Don Bosco. Itu ada yang perak, ada yang perunggu, seperti itu. Yang berikut tentu dengan latihan persiapan diri ini tentu kita akan membentuk karakter anak menjadi orang anak yang baik. Artinya rendah hati, tidak sombong, dan tentu menghargai, menghormati orang yang lebih tua dari kita. Itu di sini kita didik. Jadi bukan hanya sekedar kita datang latihan tentang pukul apa itu, tidak seperti itu, tapi di sela-sela itu tentu kita akan mengajarkan hal baik sehingga karakter anak itu akan terbentuk dengan sendirinya. Kami PD di sini saya buka tahun 2001. Waktu itu saya datang ke sini, saya di Kupang, pelayanan besar di Kupang, kuliahnya juga di Kupang, kemudian datang di sini. Saya minta izin waktu itu, kami punya ketua umum PD Provinsi NTT, Dr. Agus Beno, waktu itu masih rektor, beliau tanda tangan rekomendasi untuk membuka latihan di sini. Dan sejak itu PD itu berjalannya mati hidup 2 tahun terakhir ini berjalan baik karena teman-teman ini yang membantu menghidupkan. Pak Ignas ini di plan, Pak Ardi guru di SMP Satap Pobokol, Pak Aris di BPJS, nah, saya pensiunan di kepegawaian daerah pada tahun lalu. Nah, itu yang akhirnya PD ini mulai bertumbuh berkembang secara baik, diterima di sekolah-sekolah. Nah, mudah-mudahan ini menjadi langkah awal yang baik. Sudah 3 sekolah, semoga di waktu-waktu mendatang ada sekolah juga yang meminta untuk kami membuka latihan, karena semakin banyak membuka tempat latihan itu semakin baik. Ketika ada event atau apa, kita tidak kesulitan untuk mencari atlet. Apalagi perempuan itu kita paling susah untuk mendapatkan atlet pesilat yang ikut pertandingan. Itu seperti itu. Sehingga yang terakhir tentu kami berharap bahwa latihan ini boleh dapat berjalan dengan baik atas juga pembinaan, pengawasan dari Bapak Kepala Sekolah dan guru-guru yang ada, sehingga tidak kemudian di tengah jalan dia berhenti dan berakhir seperti itu. Dia berjalan terus, dan kondisi yang ada kita berjalan yang latihan silat seperti ini, kadang banyak, kadang sedikit, tapi kita harus tetap berjalan seperti itu. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, dan tanggung jawab untuk latihan di sini tentu ke Pak Marianus sebagai guru di sini. Kami yang lain nanti menyesuaikan untuk membantu. Tetapi untuk latihan terpusat itu setiap 1 minggu di depan kantor Bupati Lama. Itu di situ. Jadi kalau punya waktu untuk lebih memperlancar tekniknya, bisa bergabung di tempat latihan di kantor Bupati Lama. Di situ teman-teman yang ada ini semua juga latihan di situ. Seperti itu. Sedangkan menyangkut seragam, nanti dalam perjalanan baru kita menyesuaikan. Karena seragam ini kita pesan semua online, jadi tidak perlu kita jahit karena biayanya besar. Beli kain, jahit lagi, hasilnya juga tidak terlalu bagus kita jahit sini. Tapi karena sudah ada garmen-garmen yang memproduksi
pakaian latihan, maka kita pesan saja 1 minggu lebih sudah sampai di sini. Dengan berpakaian tentu kita akan lebih semangat, motivasi yang tinggi untuk berlatih. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Untuk selanjutnya Bapak Arah bisa menyampaikan 1-2 pesan sekaligus membuka kegiatan di tempat ini dengan resmi. Terima kasih.